Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Levia Ceri Vanessa dengan NIM 2019310308. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lidiana Naomi Mikael Terianto dengan nomor NIM 2019310311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Abdillah dengan nomor mahasiswa 2019310680. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Mirza Nur Aisyah, NIM 2019-110-800. Pemerintahan dan otonomi daerah. Pemerintahan di Indonesia meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yaitu presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Sedangkan pemerintahan daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Sedangkan otonomi daerah, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas, yaitu yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, yang ketiga tugas pembantuan. Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi praktikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Selanjutnya, tugas pembantuan yaitu penugasan yang desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi praktikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Selanjutnya, tugas pembantuan yaitu penugasan yang pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk pelaksanaan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, urusan pemerintahan umum. Tadi yang pertama ada urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat dengan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Yang kedua, ada urusan pemerintahan kongruen. Urusan pemerintahan kongruen adalah urusan pemerintah yang dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan kongruen yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib sendiri adalah urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Urusan yang merupakan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan dan sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan yang termasuk pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pangan dan pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Nah, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Pembagian urusan pemerintahan kongruen antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip yang pertama, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kriteria urusan yang ketiga, kriteria urusan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Nah, setelah ada pemerintahan absolut, pemerintahan kongruen, di sini yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum sendiri adalah pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintah yang pertama ada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antara suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintah, gubernur dan bupati atau wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Nah, dalam melaksanakan pemerintahannya, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sedangkan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur. Pembiayaan untuk melaksanakan pemerintahan umum berasal dari APBN. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke materi tentang transfer ke daerah dan desa, sebelum itu saya mau menjelaskan sebelumnya, yaitu tentang otonomi daerah juga, yaitu otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah, dan bahasa Yunani otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos sendiri berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan atau mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat itu sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, peran akuntansi sektor publik itu sendiri di era otonomi daerah atau desentralisasi, yaitu erat kaitannya dengan otonomi daerah, sehingga keleluasaan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdampak pada pengelolaan sektor publik yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara langsung oleh daerah otonom. Tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk memperbaiki alokasi sumber daya baik dari segi keproduktifan maupun kedaerahan melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan. Di peran akuntansi sektor publik itu sendiri terdapat transfer ke daerah dan desa. Nah, maksud di sini yaitu transfer ke daerah dan desa merupakan konsekuensi logis atau dari segi otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah diberi tugas yang lebih besar, kecuali urusan absolut atau tetap yang di tangan pemerintah pusat. Absolut yaitu tetap ya. Dan ketentuan sumber daya keuangan yang ditransfer ke daerah juga diatur dengan undang-undang tentang perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan sendiri yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem pembiayaan. Jadi dari perimbangan keuangan itu pemerintah daerah mendapatkan suatu sistem pembiayaan dari pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan. Di dalam perimbangan keuangan itu sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor
nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan. Ketentuan ini telah diatur dalam undang-undang juga pada nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Terus slide selanjutnya yaitu dana yang dialokasikan pada APBN yang ditransfer ke daerah dan desa diberikan kepada khususnya provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dana tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa. Kedua dana tersebut juga sering dinamai dengan istilah dana transfer ke daerah dan desa. Dana transfer ke daerah dan desa adalah dana yang dialokasikan pada APBN dalam rangka untuk mendanai pelaksanaan perancangan pada pemerintahan daerah tersebut. Dana transfer ke daerah dan desa merupakan contoh instrumen dari desentralisasi fiskal yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan pada data Praga 3.2 yang berada di buku Baldrich Regar sebelumnya, yaitu kita lihat pendapatan dalam negeri pada 2010 sampai 2016. Rata-rata kenaikan konsisten, dan pada transfer ke daerah dan desa pada tahun 2010 adalah Rp 344.727,6 miliar. Nah, dana tersebut meningkat menjadi Rp 782.201. Nah, di sini terdapat peningkatan pada RAPBN ya di tahun 2016. Dalam 7 tahun terakhir, dana transfer daerah dan desa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13% per tahun. Dalam 7 tahun terakhir, proporsi belanja pemerintah pusat terhadap total belanja negara adalah sekitar 63% sampai 68%. Pada periode yang sama, transfer ke daerah dan desa berkisar 32% sampai 37%. Dari semua itu kita tahu bahwa dari pendapatan dalam negeri, belanja negara, dan juga belanja pemerintah pusat sampai transfer ke daerah itu meningkat. Dan dana transfer ke daerah itu sendiri juga dibagi menjadi dana perimbangan, dana insentif daerah, dan terakhir yaitu dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DAI. Itu contohnya. Mungkin itu saja, sekian dari saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas pertama, adanya dana transfer umum atau DTU, yang kedua yaitu dana transfer khusus atau DTK. Dana transfer umum atau General Purpose Grant adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu dana transfer khusus atau Specific Purpose Grant adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non-fisik, yang merupakan urusan daerah. Dana perimbangan ditunjukkan untuk mengurangi ketidakseimbangan atau imbalance baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuan pokok masing-masing dana perimbangan tersebut adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu DBH atau dana bagi hasil, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan vertikal atau vertical balance antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu dana alokasi umum atau DAU, bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal atau horizontal imbalance antar pemerintah daerah. Yang terakhir yang ketiga yaitu dana alokasi umum atau DAK, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan antar daerah dalam memberikan pelayanan dasar. Dalam dana bagi hasil yang bersifat vertikal meliputi dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dalam dana alokasi umum ada 2 komponen, yaitu alokasi dasar dan celah fiskal. Dalam alokasi dasar ditentukan atas dasar jumlah gaji PNSD yang mencakup gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Lalu untuk yang celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
Dana alokasi khusus terbagi menjadi dua, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi non-fisik. Dalam dana alokasi khusus fisik terbagi menjadi tiga, yaitu adanya dana alokasi khusus reguler, infrastruktur publik daerah, dan afirmasi. Lalu untuk dana alokasi khusus non-fisik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya dana bantuan operasional sekolah seperti dana BOS. Yang kedua yaitu dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga yaitu dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah. Yang terakhir yaitu keempat, dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. Selanjutnya yaitu dana intensif daerah. Dana intensif daerah atau DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana intensif daerah yang semula sampai dengan tahun 2015 merupakan bagian dari kelompok dana transfer lainnya. Dikelompokkan terpisah sehingga berdiri sendiri sebagai klasifikasi baru dalam dana transfer ke daerah. Yang terakhir yaitu dana otonomi khusus dan dana keistimewaan daerah Yogyakarta. Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Daerah khusus meliputi Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam. Dana dalam rangka otonomi khusus Papua dan Aceh terdiri atas yang pertama yaitu dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Yang kedua yaitu dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, dan yang terakhir yaitu sebagai dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.